Hari ini saya mau melanjutkan apa yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Back to the Word. Semua bilang. Ingat Pak Jack Graham, seorang hamba Tuhan yang pernah depresi berat, mengembalakan 48.000 jemaat. 10 tahun yang lalu dia harus menderita depresi plus menderita kanker prostat. Tapi pada akhirnya dia bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan waktu saya bertanya kepada Pak Jack Graham, what is the secret? Apa yang menjadi rahasia pemulihan Bapak? Jawabannya tidak disangka-sangka, saudara-saudara. Orang sekali berdia, dia bilang, back the words. Saya bertanya pertanyaan yang kedua, nanti pertanyaan yang kedua ini akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Pertanyaan saya begini, Pak Jack Graham, seandainya hidup Anda bisa diputar kembali dari nol, ibarat komputer, apa yang mau diinstal dan apa yang tidak akan diinstal di dalam hidup Anda? Apa yang akan Anda ubah? Apa yang Anda akan katakan, saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Dan dia menjawab, it's worth it, Paulus. Dia bilang, tidak perlu diubah, karena semua yang saya lalui, ternyata itu layak untuk dijalani. Saudara-saudara, saya tidak mengharapkan jawaban seperti itu, tapi ternyata menurut dia semua yang telah Anda lewati, kegagalan, kesalahan, persoalan, pergumulan, kekalahan, adalah bagian dari proses di mana Tuhan menolong saudara. Kesalahan, persoalan, pergumulan, dan kegagalan tidak pernah membatalkan rencana Allah dalam hidup saudara. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita merenung ke belakang, menengok kembali perjalanan hidup kita, tidak ada sesuatu yang harus disesali. Karena menyesal saja tidak cukup, ya kan? Semua adalah bagian daripada rencana Allah yang Tuhan izinkan. Sekarang terserah Anda mau melihatnya dengan kacamata firman atau melihatnya dengan apa kata orang, terserah saudara. Saya mau melihatnya dengan kacamata kebenaran firman. Yang mana? Sebab kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara. Termasuk kegagalan, kesalahan, persoalan, pergumulan yang pernah kita lewati itu bagian daripada rencana Allah untuk kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Amin. Baik, itu akan kita bahas di hari yang akan datang, barangkali besok kita akan bahas. Tetapi saya mau menyelesaikan bagian yang ketiga, back to the word. Kembali kepada firman, karena firman itu adalah kebenaran, firman itu memerdekakan, dan yang ketiga, firman itu menumbuhkan iman. Ibu Paulus, boleh saya minta air? Firman itu menumbuhkan iman, semua mengatakan 1, 2, 3. Saudara-saudara, mengapa iman itu diperlukan dalam kehidupan kita? Karena satu-satunya cara untuk saudara terhubung dengan Tuhan adalah dengan iman. Saudara tidak bisa terhubung dengan Tuhan tanpa iman. Maka iman adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Dan hubunganmu dengan Tuhan itu menentukan hubungan-hubunganmu yang lain dengan siapapun juga. Saya boleh mengatakan ini, Pak Rick Warren mengatakan, saudara-saudara tahu enggak? Hampir semua masalah yang saudara hadapi, kalau ditelusuri, hubungannya itu dengan masalah hubungan. Hampir semua masalah saudara yang saudara miliki ada hubungannya dengan masalah hubungan. Jadi kalau hubungan saudara tidak beres, hubungan dengan Tuhan tidak beres, hubungan dengan pasangan tidak beres, hubungan dengan sesama tidak beres, bahkan hubungan dengan diri sendiri tidak beres, jangan harap saudara akan hidup bahagia. Tolong dicek baik-baik, wajahmu itu korban hubungan. Ya, coba lihat wajah teman saudara-saudara. Dia yang lagi kecewa karena dikhianati, kemudian depresi, saudara tidak bisa bahagia setiap hari karena ada hubungan yang salah dalam hidup saudara. Iya kan?
Jadi jangan pernah meremehkan hubungan karena hubungan itu menentukan. Nah, hubungan yang pertama yang paling penting dalam hidup saudara adalah hubunganmu dengan Tuhan. Itulah sebabnya belajarlah doa Bapa kami yang minggu depan saya akan bahas. Waktu para murid minta supaya Yesus mengajari mereka untuk berdoa, guru ajarilah kami berdoa. Bunyinya apa? Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, di dalam terjemahan The Message dibilang, Abba Father, reveal who you are. Bapa, nyatakanlah dirimu siapa engkau yang sebenarnya. Karena semakin kita mengenal siapa Bapa kita, semakin bagus hubungan kita. Semakin bagus hubungan kita, semakin banyak akses yang kita dapatkan dari hubungan. Semua akses, semua berkat itu datangnya dari hubungan. Amin. Dan Pak Rick Warren membahas secara khusus, bagaimana engkau memanggil Tuhan itu menentukan derajat hubungan saudara. Kalau saudara memanggil Tuhan bagaimana? Bagaimana saudara memanggil Tuhan itu menentukan kualitas hubungan saudara. Saudara panggil, Bapa kami, Bapa di dalam surga, Bapa. Setiap pagi teriak-teriak, Bapa. Kalau saudara panggil Bapa tidak harus teriak-teriak. Ya kan? Kalau anak saya datang kepada yang dimuliakan Bapak Paulus, saudara malah jadi aneh hubungan ini. Cukup, Bapak. Pak, Bapak, saudara kalau manggil Bapak saudara gimana? Iya kan? Bapak, iya kan? Kalau bapakmu disapa dengan Pak, minta duit dong, kan lebih enak. Kalau anakmu datang, yang dimuliakan Bapak Paulus Firat, berikan hamba selembar kertas berwarna merah. Saudara-saudara, itu malah jadi aneh. Jadi kualitas Anda dalam hal hubungan dengan Allahmu menentukan kualitas-kualitas yang lain. Ya kan? Nah persoalannya serius karena Pak Rick Warren mengatakan cara Anda terhubung dengan Bapa di surga sangat dipengaruhi oleh hubunganmu dengan Bapa duniawi. Kalau saudara tidak punya hubungan baik dengan Bapakmu di dunia, saudara akan kesulitan terhubung dengan Bapa di surga. Kalau bapakmu suka mukul, suka bullying, suka melakukan kekerasan, saudara akan sulit untuk mengatakan Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi. Karena kenyataan di dalam dunia, bapakmu kejam misalkan. Itulah sebabnya saudara-saudara, terutama kaum ayah, jadilah bapak yang baik. Karena anakmu mengenal atau memahami siapa Bapa di surga, sangat tergantung dari pemahaman dan pengenalan mereka tentang Bapa yang ada di dunia. Kalau bapaknya galak, bapaknya suka menghakimi, bapaknya tidak peduli, mungkin akhirnya anak-anak akan sulit terhubung dengan Bapa di surga. Padahal hubungan itu sangat penting. Nah, saya tadi mengatakan cara kita terhubung dengan Bapa di surga adalah dengan iman. Maka iman kita itu sangat menentukan. Iman datang dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Mari kita akan lihat beberapa ayat di sini saudara-saudara. Ini akan menolong kita. Saya harap ini menjadi pewahyuan bagi saudara-saudara. Karena ini sangat penting bagi saudara-saudara. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ini jadi awal pembahasan kita. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil atau kabar baik adalah apa di situ? Kekuatan Allah yang punya kekuatan untuk apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata, apa saudara-saudara? Kebenaran Allah yang bertolak dari apa?
iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup dengan iman. Nah saudara-saudara, ada orang yang tidak mau pusing dengan iman, akhirnya mengandalkan sesuatu yang bisa dilihat. Oh yang penting masih banyak warna merah, masih banyak emas permata, masih punya kedudukan, masih punya jabatan, masih ada orang yang bisa diandalkan. Karena untuk percaya kepada orang tidak perlu iman. Ya kan? Istilahnya, saudara, ada orang yang kalau uangnya masih banyak langsung tenang, masih ada senyum, masih ada sukacita, ya kan? Tapi kalau uangnya tidak ada, senyumnya juga ikut tidak ada, hilang. Nah saudara-saudara, maka dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah. Uang bisa berubah, tahta bisa berubah, harta bisa berubah seketika. Semua yang kelihatan di dunia fana ini, semua bisa berubah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak berubah. Itulah sebabnya Ayub tidak peduli hartanya habis, anaknya mati, badannya digerogoti penyakit sehin. Dia masih bisa mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan imannya itu memulihkan dia. Ini pelajaran yang baik bagi kita semua, saudara-saudara. Dalam situasi yang tidak baik, tetaplah mengandalkan Tuhan yang maha baik. Kita semua sedang diizinkan menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, saudara-saudara. Masing-masing kita punya kesulitannya sendiri-sendiri. Tetapi kita masih memiliki Tuhan yang tidak berubah. Iman saya mengatakan bahwa kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, perhatiannya tidak berubah, kebenarannya tidak berubah. Karena Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Dia yang tidak berubah. Sehingga pada waktu yang lain-lain berubah, iman kita tidak berubah. Amin. Siapa yang sukacitanya tergantung dari apa yang dilihat. Berbahagialah saudara-saudara yang hidup bukan dari penglihatan tapi hidup dari iman, kata Rasul Paulus. Karena kalau saudara hidup dari penglihatan, saudara menjadi orang yang damainya naik turun tergantung apa yang dilihat. Kalau yang dilihat di meja makan ada ayam goreng, ya kan, ikan bakar, babi panggang, semangatnya langsung luar biasa. Doanya luar biasa. Oh haleluya. Tuhan baik hari ini, Tuhan begitu setia memberkati kita dengan ayam panggang, amin, haleluya. Tapi besok ketika yang dilihat hanya nasi, sambal, daun pepaya. Saudara langsung menyanyikan sebuah lagu, meskipun saya susah menderita, saudara sambil nangis. Saudara paling tahu kualitas iman saudara pada waktu saudara menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Masih senyum, masih ada sukacita, amin. Ketika di dompet sudah tidak ada warna merah, yang ada warna biru, atau yang bulat-bulat hanya tinggal yang koin atau uang recehan, masih ada sukacita dalam hidup saudara? Amin, masih bisa menyanyi? Masih bisa menyanyi? Masih bisa memuji Tuhan? Masih bisa mengatakan rayakan, Yesus rayakan. Padahal dompet sudah tidak ada isinya, beras sudah habis, anak lagi sakit, suami kena PHK. Saudara masih bisa memuji Tuhan dengan mengatakan semua baik, semua baik. Atau menyanyi lagu kesukaan lama itu. Haruskah hidupku terus begini? Boleh dia tahu lagu itu? Haruskah hidupku terus begini, dengan derita yang tiada akhir. Hei,
Ayub tidak menyanyikan lagu itu. Ayub memuji Tuhan pada waktu dia kehilangan segalanya. Jadi berbahagialah orang yang hidupnya tidak dikendalikan oleh penglihatan dan perasaan, tapi dikendalikan oleh keyakinan, itu maksudnya. Nah, keyakinan Anda seperti apa tergantung daripada kebenaran yang saudara miliki. Maka semakin banyak kebenaran yang saudara masukkan, saudara hafalkan, saudara ucapkan, saudara lakukan, kualitas iman saudara akan menjadi luar biasa. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara melihat beberapa fakta bahwa Yesus itu kagum dengan iman. Maka Anda punya tanggung jawab untuk ngurusi iman saudara, tumbuhkan iman saudara, karena iman saudara sangat menentukan. Nah, mari kita akan lihat kembali Roma 16, 17 ayat 1 tadi. Di dalam terjemahan sehari-hari dibilang seperti ini. Orang yang percaya kepada Allah, ini ayat yang 17, sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Tolong lihat wajah teman saudara, wajah orang hidup atau wajah orang sekarat. Coba saudara tahu orang yang wajahnya hidup? Tergantung dari iman saudara. Hidup saudara ditentukan oleh iman saudara. Kualitas kebahagiaan saudara ditentukan oleh kualitas iman saudara. Semakin tinggi tingkat iman saudara, semakin bahagia hidup saudara. Amin. Jadi kok wajahmu kok redup, setengah hidup, bahkan saudara seperti tidak ada gairah untuk menjalani hidup, pasti langsung bisa ketahuan iman Anda sedang hilang atau imanmu sedang tidak bekerja. Pernah ketemu dengan orang yang wajahnya redup, tidak ada sorot sukacita dari wajahnya, jalannya pun gontai, sempoyongan, tidak tahu arah kehidupannya kemana. Saudara-saudara, pernah ketemu orang yang jalannya ini? Yang single-single mau enggak dinikahi dengan orang begitu? Mau? Saudara-saudara, itulah sebabnya kehidupan saudara ditentukan oleh keyakinan saudara. Perhatikan baik-baik. Orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Hidupmu ditentukan oleh hubungan. Terutama hubunganmu dengan Tuhan. Nah, mari kita akan melihat contoh nih. Betapa iman itu penting karena ternyata Tuhan itu melihat iman. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini perwira Romawi yang pembantunya sakit datang kepada Tuhan yang mengatakan tidak usah datang ke rumah, ucapkan saja seperti saya seorang komandan. Kalau saya mengucapkan semua mengikuti, ucapkan saja nanti pembantuku akan sembuh. Dan Yesus kagum. Ini orang yang bukan orang Yahudi memiliki iman seperti itu. Maka Yesus mengatakan, saya belum pernah melihat iman yang semacam ini. Saudara-saudara tahukah bahwa Yesus menghargai dan mengagumi iman? Yesus tidak pernah kagum dengan wajah saudara, mohon maaf. Yesus juga tidak pernah kagum dengan harta saudara. Semua datang dari Dia. Yesus tidak pernah kagum dengan keterampilan, kehebatan saudara, talenta saudara juga pinjaman dari Dia. Yesus tidak pernah kagum dengan kehebatan saudara waktu berbicara fasih luar biasa. Yesus tidak pernah kagum. Yesus kagum dengan iman. Maka orang-orang yang beriman, merawat iman, membangun iman, menumbuhkan iman, mereka akan dikagumi oleh Tuhan. Saya belum pernah melihat iman sebesar ini. Haleluya. Bukan hanya itu, Yesus melihat iman. Mari kita akan baca Matius 9 ayat 1 sampai 3.
Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus, apa di situ? Ketika Yesus, hanya Yesus yang bisa melihat iman. Mohon maaf nih, sekarang ini Yesus bisa melihat iman saudara. Dengar, ketika Yesus melihat imannya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tapi apa yang dilakukan? Waktu Yesus mengatakan percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh itu berjalan. Orang lumpuh itu disembuhkan. Orang lumpuh itu mendapatkan kekuatan. Imanmu menghadirkan kuasa Tuhan. Saya mau mengatakan ini. God is not moved by your activity. God is moved by your faith. Saudara-saudara, Tuhan tidak bekerja atau bergerak berdasarkan wah berapa sibuknya saudara, berapa hebatnya saudara, atau seberapa hebat suara saudara. Allah bekerja melalui iman. Kuasa Allah itu bekerja karena ada iman. Amin. Satu lagi, iman itu menghadirkan kuasa di dalam Matius 17 ayat 19-20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. God is moved by faith. Tuhan kuasanya bekerja karena iman. Tidak peduli saudara-saudara siapa, gelarnya apa, jabatannya apa, beselitnya dari mana. Semua itu tidak penting di hadapan Tuhan dalam kaitannya dengan kuasa Tuhan. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan keajaiban asal ada iman. Itu maksudnya. Amin. Haleluya. Jadi untuk mendoakan orang sakit supaya disembuhkan tidak perlu gelar. Iya kan? Tidak nunggu sampai saya dapat S3, S2 atau doktor baru saya bisa menumpangkan tangan dan dipakai Tuhan. Tidak perlu, tidak ada di sini. Tuhan mengatakan yang penting ada iman. Ini kan murid-murid sebelumnya mencoba mengusir setan. Setannya tidak keluar, ini lapor nih. Kami tidak bisa mengusir setan. Yesus mengatakan ada masalah apa? Yesus mengeluh karena imanmu kurang, kamu kurang percaya, kurang iman. Jadi saudara-saudara saya mau meneguhkan ini kepada Anda semuanya. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak harus menunggu bahwa saudara nanti harus tamat dari sekolah teologi, dapat gelar pendeta. Tidak menunggu itu saudara-saudara. Saudara semua bisa dipakai oleh Tuhan asal ada iman. Asal ada iman. Semua bilang asal ada iman. Ulangi lagi. Maka tugas saudara adalah menumbuhkan iman. Dari mana iman datang? Pendengaran akan firman. Mari kita bicara mengenai iman. Pernah punya pengalaman iman yang saudara sendiri kaget? Wow, Tuhan luar biasa. Cara Tuhan bekerja dalam hidup kita luar biasa. Kalau saya mau cerita mengenai masalah iman, saudara, ada banyak hal yang kalau saya ceritakan kepada saudara mungkin sampai besok tidak selesai. Pengalaman iman yang datang dari kuasa Tuhan itu luar biasa, ya kan? Jadi saudara mungkin pernah mendengar beberapa kali kisah ini, tapi saya akan mengulangi lagi.
waktu saya di sekolah teologi ya, tingkat 2 saya sudah mulai pelayanan. Dan saya masih ingat kami bertiga pergi ke sebuah desa untuk menginjil, saudara-saudara. Namanya juga masih sekolah teologi, masih belum banyak pengalaman. Di desa itu, di sebuah kampung di Kasembon, ketemu dengan orang gila. Orang gila ini menjadi ancaman bagi warga karena dia bawa cambuk, kalau lagi ngamuk dia bisa nyambuk siapa saja. Jadi saya sudah dikasih tahu oleh salah seorang siswa yang datang dari situ, hati-hati kalau lewat jalan itu. Nah saudara-saudara, saya mau menerapkan iman ini. Saya lewat di situ, saya bilang, saya masih ingat dengan Pak Iwan, nanti kalau dia ngamuk kita lari Pak. Tapi kita coba kita beriman. Saudara-saudara, takut-takut sambil menguji iman, waktu mau lewat jalan itu, dalam nama Yesus. Dari jauh saya sudah mengklaim, dalam nama Yesus saya tundukkan, saya usir kuasa gelap dari orang itu. Benar, dia tidak bereaksi. Waktu kami lewat dia, namanya Trimo tidak bereaksi. Malah dia mengikuti dari belakang. Pak dia mengikuti dari belakang. Akhirnya jadi kesaksian. Hal kecil seperti itu bisa jadi kesaksian. Wow. Akhirnya saudara-saudara, malah orang itu bisa berlaku lebih baik, lebih sopan kepada kita bisa mendoakan dia, dan hal seperti itu yang kelihatannya sepele, tapi bagi orang yang belum pernah punya pengalaman mendoakan orang, itu luar biasa. Maka saudara-saudara, ujilah imanmu dengan apa? Melakukan sesuatu. Amin. Haleluya. Luar biasa. Iman itu diberikan kepada Anda supaya engkau memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu ujilah imanmu dengan cara bagaimana melakukan sesuatu menggunakan iman. Jangan takut beriman kepada Tuhan dan jangan takut membawa imanmu dalam petualangan, karena satu-satunya untuk menyenangkan Tuhan adalah hidup dengan iman. Maka musuh daripada itu adalah ketika kita sudah sampai di titik puncak seolah-olah tidak perlu iman lagi dalam hidup. Itu bahaya. Saya sudah punya segalanya. Suami sudah punya, rumah sudah punya, honor sudah punya. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Ya udah, ngapain berdoa? Nah, waspada itu. Ngapain datang ke gereja? Ngapain baca firman? Saya tidak perlu semuanya, semua sudah ada. Disitulah banyak orang akhirnya meninggalkan imannya. Mengapa banyak orang tidak pergi ke gereja, kayak di Amerika, di Australia, tidak perlu berdoa, sudah banyak memiliki segalanya dalam hidup mereka. Waspadalah ketika Anda meninggalkan Tuhan, menurut kisah perjanjian lama, umat Israel jatuh dalam kesengsaraan ketika mereka meninggalkan Tuhannya. Ini benar buat saudara, maka bawalah imanmu dalam petualangan. Katakan kepada teman saudara, bawalah imanmu dalam petualangan. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Itulah namanya iman dalam petualangan. Siapa yang sedang beriman untuk dapat jodoh? Ada di sini? Bu Rina tidak perlu beriman untuk dapat jodoh. Ya. Beriman supaya jodohnya awet muda, itu boleh. Tapi saudara-saudara yang ada di sebelah kanan, siswa-siswi SPPT, ada yang sedang beriman suatu saat dapat jodoh? Setelah dapat jodoh beriman apa lagi? Setelah semua dijawab beriman apa lagi? Artinya beranikanlah membawa dirimu dari iman kepada iman, karena itulah yang akan menolong saudara untuk terus bergantung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Saya beriman tahun depan kita bisa melatih 150 perintis di beberapa sekolah misi kita. Saya beriman kita bisa membantu 100 perintis di daerah-daerah. Saya beriman bisa bukan 10 gereja yang kita bedah, ada 15 sampai 20 tiap tahun.
Saya beriman agar kita semua suatu saat waktu masuk ke kantor bisa membawa mobil atau menyetir mobil. Saya beriman. Ya kan? Ya kan? Mobil listrik. Saya beriman agar kita bisa memberkati banyak hamba Tuhan, memberkati Indonesia. Saya beriman. Saya beriman. Apakah salah? Tidak ada salah. Beriman tidak pernah salah, saudara-saudara. Dan saya mau mengajak Anda, saya ingatkan ini ya, tidak ada salahnya beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang belum punya rumah? Tidak ada salahnya beriman supaya punya rumah. Tidak ada salahnya beriman supaya saudara mendapatkan jodoh. Tidak ada salahnya supaya saudara diberkati oleh Tuhan, beriman supaya Tuhan menolong saudara dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada salahnya. Waktu kami mengimani untuk memiliki gedung 3 tingkat ini, saudara, saya pernah beriman ini. Saya masih ingat sekali waktu kami masih nyewa di Gatsu Timur sana, saya pernah beriman. Kami pengen membangun tempat seperti hotel. Ya, ada yang ketawa. Karena waktu itu untuk ngontrak saja tidak cukup uangnya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengar baik-baik. Maka saudara-saudara, saya mau menyarankan saudara-saudara, dalam hal-hal kecil latihlah imanmu untuk bekerja. Karena hidup kita adalah dari iman ke iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hal-hal yang sepele, saudara-saudara, dulu saya untuk beli sandal jepit harus beriman. Saya pernah mengatakan saya beriman, saya masih ingat itu. Suatu saat gaji saya akan jadi perpuluhan saya. Dan itu terjadi. Saya beriman suatu saat bisa memiliki mobil. Saya beriman. Terutama waktu di dalam pelayanan pakai sepeda pancal, saudara-saudara. Saya sempat merintis di sebuah desa dan satu-satunya kendaraan yang saya miliki adalah sepeda. Itu pun minjam. Saya sudah sekolah dari luar negeri kembali ke Malang di SDT Satya Bakti menjadi dosen. Belum punya apa-apa dari awal. Saya naik sepeda. Ngantar Debbie sekolah naik sepeda, saya masih ingat itu. Ada waktunya di mana Tuhan mengizinkan Anda mengalami segala sesuatu sebagai pembelajaran, tapi disitulah latihlah imanmu. Latihlah imanmu dalam kesederhanaan. Latihlah imanmu dalam kekurangan, latihlah imanmu dalam persoalan, karena tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya tanya kepada Ibu Paulus, kan masih ingat? Pertanyaan saya di Amerika, pernah enggak kamu membayangkan hidup dari hotel ke hotel, dari pesawat ke pesawat, dari terminal ke terminal? Masih ingat pertanyaan saya? Anda tidak menjawab, berarti kamu tidak memperhatikan apa yang saya tanyakan. Masih ingat waktu Debbie masih umur di bawah 1 tahun, kita melayani gereja di Banyumane, dapat bantuan sepeda motor dari Pak Pandu, saya masih ingat tuh. Kemudian kita pulang ke Ngariana naik Yamaha warna merah itu. Kalau naik di Gunung Pati yang begini nih, harus turun dia. Karena enggak kuat, ya kan? Itu mesinnya punya tak. Kalau saya lewat Gunung Pati, kalau saya lewat, saya masih ingat tanjakan itu. Kapan hari waktu saya dengan Pak Rudi pulang tuh, saya masih ingat tanjakan ini di mana setiap kali lewat sini pasti turun. Karena enggak kuat. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman itu membuat kita mensyukuri setiap kebesaran Tuhan dalam hidup. Pengalaman iman itu penting karena apa? Iman yang diajar dan ditumbuhkan melalui pengalaman dan pendengaran tidak akan pernah dilupakan. Pengalaman iman di masa lalu itu menjadi modal Anda untuk menghadapi kesulitan ke masa depan. Itulah sebabnya bersyukurlah. Kembali kepada iman. Berbahagialah orang yang hidup dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Haleluya. Amin saudara-saudara. Tengok temanmu dan sedikit dipelototin, bilang jangan hidup dengan penglihatan, hidup dengan iman.
sedikit dipelototin. Bilang, jangan hidup dengan penglihatan, hidup dengan iman. Karena hanya dengan iman kita bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jadi saya mau menantang saudara-saudara, mohon maaf, jangan tersinggung. Kualitas wajahmu tergantung kualitas imanmu. Amin. Apa tadi? Orang yang beriman tidak peduli ada sukacita. Iman itu mendatangkan sukacita. Iman itu mendatangkan pujian. Iman itu mendatangkan kedamaian. Iman itu mendatangkan ketenangan. Iman itu meningkatkan kualitas kehidupan. Back to the word. Kembali kepada iman melalui kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu yang luar biasa hari ini mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami memelihara, merawat, menjaga, menumbuhkan iman karena Engkau kagum dengan iman. Engkau melihat iman kami dan Engkau sendiri disenangkan dengan kualitas iman umat-Mu. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami rindu menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Dan tidak mengandalkan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasa, apa yang kami miliki. Tapi mengandalkan kebesaran dan kebenaran firman Tuhan. Sementara kita tunduk di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mengatakan, Pak, doakan saya supaya iman saya bertumbuh. Pak, doakan saya supaya saya menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam iman. Atau mungkin saudara sedang mengimani sesuatu. Ada yang mengimani rumah, ada yang mengimani supaya pernikahannya dipulihkan, ada yang mengimani supaya dari pernikahan lahir anak-anak, ada yang sedang mengimani supaya ada terobosan keuangan, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Bapak, kami berdoa agar kiranya kebenaran firman ini menemplak, mengoreksi, membenarkan dan juga menolong kami untuk melakukan refleksi. Bahwa kami perlu Tuhan, kami perlu kebenaran, kami perlu menjaga iman kami. Kami rindu agar Engkau akan melakukan apa yang menjadi iman saudara-saudara kami saat ini yang sedang menonton, yang sedang mendengarkan lewat radio. Kami rindu agar iman kami bertumbuh dan kualitas hidup kami menjadi luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.